wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau bernama Al-Imam Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i, atau biasa lebih kita kenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Al-Arabi Al-Bantani, dia adalah seorang dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad, Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakila, dan Sadia. Dia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur kesultanan Banten ini akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Al-Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya yang bernama Zubaidah adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi akhirnya menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara Serang, dan dikaruniai 3 anak, yaitu Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Kemudian ia pun hidup bersama keluarganya hingga sang istri wafat. Beliau adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia yang bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Gelar Al-Bantani tersebut dia dapat karena berasal dari Banten, Indonesia. Dia juga adalah seorang ulama yang produktif dalam menulis kitab di bidang ilmu fikih, tauhid, tawasuf, tafsir, dan hadis. Adapun latar belakang pendidikan dari Syekh Nawawi yaitu dimulai pada saat umurnya 5 tahun. Ia sudah mulai berguru kepada ayahnya. Bersama saudara kandungnya, ia mempelajari pengetahuan dasar ilmu bahasa Arab, fikih, tauhid, dan ilmu Al-Quran. Kemudian pada saat umurnya 8 tahun, ia bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, melanjutkan belajarnya kepada guru yaitu Syekh Kiai Haji Sahal, seorang ulama terkenal di Banten pada saat itu. Kemudian melanjutkan lagi kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai-sampai ia mencari tempat di pinggir pantai agar dapat mengajar murid-muridnya yang kian hari kian bertambah. Kemudian pada umur 15 tahun, Syekh Nawawi melaksanakan haji ke Mekah dan berguru kepada ulama-ulama masyhur di Mekah pada saat itu. Peranan penting, karya-karya, serta wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi, Syekh Nawawi Al-Bantani ini memiliki peranan yang sangat besar tentunya ya bagi negara kita, yaitu peranannya sebagai nasionalisme dan pengabdian di Masjidil Haram. Jadi gini, dahulu ketika kita masih dijajah oleh Belanda, beliau atau Syekh Nawawi Al-Bantani ini melihat praktik-praktik yang kurang berkenan gitu yang diterapkan di Indonesia oleh kolonial Belanda. Namun beliau tidak diam saja dan beliau melakukan dakwah dengan cara berkeliling di Banten. Namun beliau malah dituduh sebagai pengikut dari Pangeran Diponegoro. Dan setelah itu beliau pergi ke Mekah untuk berburu. Dan setelah beliau berguru di sana, beliau tuh awal mulanya hanya mengajar sedikit dan muridnya tuh hanya berpuluh-puluh gitu yang mengajarnya di halaman rumahnya. Dan setelah itu murid-murid mulai berdatangan dari segala penjuru dunia. Nah, lalu beliau melakukan pengabdian ke Masjidil Haram gitu. Dan selanjutnya ada karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini tentunya sangat terkenal sekali ya. Contohnya itu ada kitab Tanqihul Qaul, ada Al-Samsar Al-Yaniyah, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang belum kita ketahui gitu. Dan selanjutnya di sini saya akan memberikan informasi mengenai wafatnya beliau. Beliau wafat pada 25 Rabiul Awal pada tahun 1314 Hijriah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.